Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tribinang Sanusi dari kelas 04 TPLP 007. Saya ingin membuat video tugas yang keenam. Soalnya, sebuah perusahaan PT Cyber Solusi Bangsa ingin membuat server aplikasi untuk melayani 5.000 user dengan model memisahkan web server, database server, serta server penyimpanan atau object storage. Bagaimana solusi yang Anda tawarkan? Berikan dan gambarkan topologi perhitungan biaya, IP address, dan konfigurasi port pada server. Yang pertama, untuk membangun infrastruktur server aplikasi yang mampu melayani 5.000 pengguna dengan pemisahan web server, database, server, dan server penyimpanan data, kita akan mempertimbangkan topologi jaringan, perhitungan biaya, dan serta konfigurasi port. port. Nah, topologinya kayak load blender menangani distribusi traffic ke beberapa web server, terus web servernya menangani permintaan HTTP atau HTTPS dari user. Ketiga, database server atau cluster, penyimpanan data aplikasi yang membutuhkan kecepatan akses tinggi. Yang keempat, object storage server, penyimpanan data yang lebih besar dan bersifat statis. Dan ini diagramnya yang saya buat, diagram topologinya. Dan yang kedua ini perhitungan biayanya. Biaya akan bervariasi tergantung pada spesifikasi hardware, penyediaan layanan cloud, dan kebutuhan bandwidth. Kita akan menggunakan perkiraan berbasis harga rata-rata dari layanan cloud terkemuka seperti AWS, Google Cloud, dan Azure. Load blendernya pakai $100 per bulan. Web servernya pakai 3 instance. Speknya 4 CPU dan 8 GB RAM. Cost per savingnya 50 per bulan dan database segini. Total bulanannya tuh jadi $1.000. Konfigurasi pada port web server, konfigurasi Nginx atau Apache untuk mendengarkan port 80 atau HTTP dan 443 HTTPS. Database server, konfigurasi MySQL atau PostgreSQL yang mendengarkan pada port 3306 serta stuk replika. Soal kedua, Universitas Pamulang menghadapi masalah ketika jumlah mahasiswa baru meningkat secara dramatis pada tahun ajaran baru. Infrastruktur TI yang sudah ada tidak mampu menangani lonjakan tersebut dengan baik, yang menyebabkan gangguan pada sistem informasi akademik, portal mahasiswa, dan layanan perpustakaan digital. Mahasiswa sering mengalami kesulitan pada saat mencoba mengakses jadwal kuliah, materi kuliah, atau manfaat fasilitas online lainnya. Bagaimana solusi cloud yang Anda tawarkan untuk masalah berikut? Untuk menangani masalah infrastruktur TI di Universitas Pamulang yang tidak yang tidak mampu menangani lonjakan jumlah mahasiswa baru, solusi cloud dapat memberikan skalabilitas, fleksibilitas, dan keandalan yang dibutuhkan. Berikut ini ya, kayak solusinya: migrasi ke cloud, pindahkan sistem informasi akademik, portal mahasiswa, dan layanan yang lainnya ke. Terus skalabilitasnya, implementasikan auto scaling, load blender, gunakan load blender. Ini diimplementasikan. Dengan solusi ini, Universitas Pamulang dapat menangani lonjakan jumlah mahasiswa baru dengan baik, memastikan bahwa sistem informasi akademik, portal mahasiswa, dan layanan perpustakaan digital tetap stabil dan dapat diakses oleh semua mahasiswa tanpa gangguan. Dan soal yang ketiga, bagaimana Anda memahami konsep otomasi dan orkestrasi infrastruktur server?
berikan studi kasus kapan konsep otomatisasi dan orkestrasi diterapkan pada infrastruktur server. Otomatisasi dan orkestrasi adalah dua konsep penting dalam manajemen infrastruktur IT yang sering digunakan untuk meningkatkan konsistensi, dan skalabilitas. Ini otomatisasinya melibatkan penggangguan alat dan skrip untuk mengoptimisasi tugas-tugas repetitif dan manual seperti konfigurasi server, pengelolaan patch, dan development aplikasi. Orkestrasinya adalah proses mengelola dan mengorganisasikan beberapa tugas otomatisasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Studi kasusnya, eh, sebuah perusahaan e-commerce besar menghadapi tantangan dalam mengelola infrastruktur server mereka yang berkembang pesat. Setiap kali ada peluncuran produk baru atau acara promo besar, mereka mengalami lonjakan traffic yang signifikan. Tim IT kesulitan dalam mengelola peningkatan permintaan ini secara manual yang seringkali menyebabkan downtime dan masalah kinerja. Solusinya, otomatisasinya konfigurasi server menggunakan alat seperti Ansible atau Chef untuk mengotomisasi konfigurasi server. Ini memastikan bahwa setiap server yang disediakan memiliki konfigurasi yang konsisten dan sesuai standar development aplikasinya. Dan yang kedua, pakai development aplikasi. Menggunakan Jenkins atau GitLab CI atau CD untuk otomatisasi proses development aplikasi. Setiap perubahan kode dapat secara otomatis ke deploy ke lingkungan staging untuk produk setelah melewati serangkaian ini orkestrasinya, pengelolaan infrastruktur, auto sharing, dan integritas monitor. Hasilnya ini meningkatkan efisien, meningkatkan konsistensi, meningkatkan skalabilitas, dan meningkatkan kinerja. Soal yang keempat, sebuah perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia membuat infrastruktur server mereka di Turki. Di dalam server mereka berisi informasi dan data nasabah warga Indonesia. Bagaimana pandangan Anda terhadap hal berikut berdasarkan regulasi dan yang berlaku di Indonesia? Membuat infrastruktur server yang menyimpan nasabah warga Indonesia di luar negeri seperti di Turki perlu dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia terkait perlindungan data pribadi, regulasi yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan yang pertama ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP nomor 27 tahun 2002 tentang perlindungan data pribadi mewajibkan pengendalian untuk memastikan bahwa data pribadi diproses dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi termasuk dalam hal transfer data ke luar negeri. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem data transaksi elektronik mengatur tentang pengelolaan data dan penyimpanan data pribadi serta kewajiban melapor bagi penyelenggara sistem elektronik jika ingin memindahkan data ke luar negeri. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, yang pertama ada kebutuhan terhadap regulasi domestik. Perusahaan harus memastikan bahwa pemindahan data ke luar negeri tidak melanggar ketentuan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang diatur dalam UU PDP dan PP 71 tahun 2019. Perusahaan harus mendapat persetujuan dari pihak terkait dan memastikan adanya kesepakatan dalam kontrak yang melindungi data pribadi nasabah. Yang kedua ada keamanan data, dan yang ketiga ada pengawasan audit. Keempat ada pemberitahuan dan persetujuan nasabah. Kelima ada pengad, pengadi, pengalihan data kembali. Pandangan-pandangan pandangan terhadap transfer data ke Turki. Nah, ini ada yang pertama ada kesesuaian dengan regulasi, risiko hukuman keputusan, keamanan dan privasi, transparansi dan tanggung jawab. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.